Oke, balik lagi di Bubut Live episode ketiga. Sekarang kita bakalan ngobrol sama Mas Rifki dari Semarang. Dia sampai sekarang masih nggak ya? Kayaknya masih jadi fotografer Figura Renata, band dari Semarang. Terus juga dia punya media juga di Semarang, namanya Homesick. Hey, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Itu backgroundnya bekas properti apa tuh? Enggak, ini mah iseng gue poster aja biar nggak sepi kamar. Oh gitu. Di mana nih sekarang? Lagi di mana? Di kamar aja bang, nggak kemana-mana, di rumah aja. Iya tahu di kamar di Semarang. Enggak, di Jakarta. Ntar nih kalau bisa nyender ya. Ya, Udah di Jakarta nih sekarang. Kita terakhir ketemu pas Flying Solo di Semarang ya. Flying Solo Tour Pamungkas. iya, pas itu yang, aduh bangsat. Iya, pas flying solo tour tuh waktu Figura Renata jadi pembuka Pamungkas ya. Oke. Lu ngapain di Jakarta sekarang? Ya rumah gue di sini pak. Di mana? Gue di Kalibata. Oh, ngekos. Iya, kos gue. Hmm, Gimana? ini gua pengen tahu cerita lu sih. Kan lu sekarang jadi fotografer figur. Masih nggak sih? Masih. Oh, masih. Project apa yang lagi lu kerjain sekarang? Ya ini karena gue ada di Jakarta kan, konten yang kita kerjain jarak jauh gitu, jadi ya semua konten lah, rilisan mereka, terus kebutuhan promo, visual beberapa, hampir semua dokumentasi atau arsipnya kan gue juga yang megang, jadi ya masih gue yang garap juga. Emang nggak lu delegasi nama yang di Semarang tuh? Apa sih ada nggak sih fotografer yang di Semarang? Kan lu di Jakarta nih. Ada yang di Semarang, ada anak homesick juga yang megang apa, megang figura data buat manggung aja, buat manggung, recording yang gua nggak bisa datang langsung ke sana gitu sih. Tapi kalau Hmm. untuk kebutuhan kayak bikin materi promo, konten kayak gitu-gitu ya personilnya Bima sama Devia pasti meetingnya sama gua. Oke. Ceritain dong dari awal. Lu kan pernah megang beberapa band apa di Semarang kan, buat apa dokumentasi dan segala macamnya, visual, musik video. Terus ceritain dong dari awal gimana sih lu bisa merintis sampai lu akhirnya bisa megang beberapa band gitu. Iya, jadi tuh pas dulu tuh gue pindah ke Semarang tuh 2013 kuliah. Nah, itu 2014-nya gue kan emang suka foto dari dulu. Nah, terus Hmm. 2014 tuh gue masuk UKM foto Prisma namanya di Semarang, di Undip, kampus Undip. Hmm. Nah, di Prisma itu gue ngedalemin apa yang gue suka, yaitu stage fotografi lah, atau fotografi yang ngerekam konser dan hal sebagainya. Hmm. Tapi di Prisma itu yang suka foto stage itu jarang, dan akhirnya gue ketemu sama anak Prisma juga namanya Rama. Nah, gue sama dia sama-sama suka foto stage. Kita keliling tuh tiap akhir pekan lah, nyari panggung, nyari gigs dan Hmm. segala macam, cuma buat portofolio aja. Karena waktu itu di Prisma cukup cukup pressure buat bikin karyanya cukup tinggi lah. Jadi kayak lu udah motret apa minggu ini, Hmm. udah motret apa. Nah, kalau foto stage kan nggak bisa kita dapetin tiap hari tuh, karena event kan Hmm, nggak ada bener tiap bener. hari. Nggak kayak foto street ya. Ya, nah makanya gue tiap akhir pekan sama Rama keliling lah. Nah, saat udah gue sama Rama sekitar sebulan 2 bulan, mulai ngerasa, wah kita udah sering juga ya ke acara musik. Gue ngerasa kayak, oh ini sayang kalau misalnya fotonya kita upload di Instagram sendiri. Dan akhirnya gue sama Rama mutusin buat, yuk kita bikin
Instagram satu yang buat ngearsip karya-karya kita di situ. Ya udah, akhirnya gue sama Rama waktu itu udah di tanggal 27 Mei tuh, gue inget banget 2015 ya, gue sama Rama nyetusin aja nama Homesick untuk kita nguploadin karya-karya kita di Instagram. Nggak ada niat apapun di situ sebenarnya awalnya kayak gitu. Ya udah. 27 Mei itu ya. Bentar lagi ulang tahun dong. Iya, bentar lagi ulang tahun yang Mantap. ke-50. 5 kelima. Oh, kelima. Siap. Oke, lanjut. Ya, nah udah terus gue bikin Homesick, ternyata pada saat itu mungkin di Semarang jarang ya yang fokus ke photo stage, atau media yang fokus ke photo stage itu jarang. Dan akhirnya kita sebulan setelah Homesick berdiri itu, waktu itu masih main Twitter juga Homesick. Nah, kita langsung dapet kerjaan di sebuah brand buat kita ikut motoin event brand itu di 13 titik di Jawa Tengah lah. Ya gitu. Jadi kayak misalnya hari Senin ada nih, terus Rabu ada, ntar Kamis ada, kita ganti-gantian. Dan itu eventnya bukan event yang dalam tanda kutip besar lah, itu kayak event siang-siang nih, dangdutan, itu kita fotoin. Kayak gitu. Nah, terus ada kayak dangdutan di Pasar Ikan kayak gitu. Cuma positifnya adalah selain jam terbang nambah, di situ kita belajar untuk bekerja sama orang, dan akhirnya di situ kita punya penghasilan lah di situ. Oh, ternyata dari photo stage bisa lo menghasilkan kayak gitu. Dan akhirnya gue bilang ke Rama kayak, Ram, gimana kalau Homesick ini dari uang yang kita sekarang punya, gimana kalau kita kembangin jadi sebuah media. Karena waktu itu keresahan gue di Semarang adalah di Semarang itu belum ada media yang bisa jadi acuan orang-orang kalau nyari informasi seputar industri kreatif tuh di mana kayak gitu, khususnya musik. Karena waktu gue di Jakarta kayak, oh gue mau baca Rolling Stone bisa, gue mau baca High bisa, gue mau baca Tracks bisa, mau baca Provok bisa, apapun bisa. Nah di Semarang nggak ada kayak gitu. Akhirnya gue sama bikin Homesick itu sebagai media, dan platformnya itu majalah. Waktu itu fisik, majalah A5. Oh, majalah ya, sebelum digital tuh. Belum, waktu itu 2015 kita masih majalah waktu itu, karena waktu itu gue memang pengen Homesick itu ada bentuk fisiknya kayak gitu sih. Terus ya udah, dari Homesick itu edisi 1 keluar, edisi 2 keluar, pokoknya belajar terus sampai ya sebagai selayaknya media kan kita interview band, bikin konten dan lain-lain untuk kebutuhan majalah itu kan. Di edisi kelima itu mempertemukan gue sama Figura Renata. Nah, Figura edisi Renata kelima itu tahun berapa, Ki? 2016. Oh, 2016 awal. Pokoknya 2015 Homesick kebentuk, gue ketemu Figura Renata itu 2016 awal. Nah, 2016 itu Figura Renata rilis Elegy. Terus gue nonton live-nya Figura, gue ngerasa kayak, gue emang waktu itu udah pengen kayak, gue bosen nih di media, motret pensi setiap minggu, tuh bosen banget. Dalam arti kayak, gue nggak bisa secara personal ngobrol sama bandnya dan gue motoin mereka secara intim, gue nggak bisa kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue nyari tuh band Semarang apa sih yang pengen gue fotoin. Nah kebetulan waktu itu Figura Renata rilis single, gue ngerasa kayak, coba deh interview dulu, siapa tahu band ini cocok kalau gue fotoin kayak gitu. Ya udah, akhirnya interview. Lagu keberapa, Ki? Lagu Figura yang keberapa? Elegy itu lagu pertama, bener-bener pertama. Oh, dia memang benar-benar baru mulai deh. Iya, baru mulai. Jadi Homesick itu kan berdiri 27 Mei 2015, Figura tuh berdiri sekitar September Oktober 2015. Jadi kita di tahun yang sama lah berdirinya. Kayak gitu. Oke. Nah, terus ya udah di bulan apa ya, Maret atau April 2016 itu setelah mereka rilis single, gue ajakin interview. Pas interview itu gue ngerasa kayak, wah anak-anaknya asik nih, ketemu Bima sama Divya ngobrol asik. Ya udah, waktu itu beritanya naik, terus gue kasih tahu manajernya, gue bilang ke manajernya, kalian ada tim dokumentasi nggak kayak gitu kan. Terus si manajernya bilang ada kok sebenarnya kayak gitu kan. Terus gue bilang, gue mau dong ikut bantu jadi fotografer kalian atau tim dokumentasi kalian. Oh yaudah, ikut aja dulu, tanya gitu kan. Kita habis bulan puasa ada panggung kok, tanya gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah bulan puasa itu gue mulai ikut Figura Renata untuk pertama kalinya dan sampai saat ini. Dan waktu itu pertama kali gue ikut tuh panggungnya tuh di Pos Ronda.
Itu udah dibayar sih apa belum? Belum, jelas belum. Karena waktu itu aja gue sama Bima sama Devi aja belum ngobrol aja, belum belum inilah, belum lepas lah waktu itu. Bahasa Jawa gue juga belum lancar pada saat itu. Itu masih trial and error lah ya, masih nyobain. Pasti itu gue waktu itu aja cuma gue, Bima, Devia sama manajernya kan, Mada itu berempat. Udah kita jalan aja berempat, masih gotong-gotong alat sendiri, dan waktu itu emang bener-bener gue pure nggak ngarepin bayaran karena emang kayak ya pengen belajar jadi fotografer band dulu aja lah, gimana sih, karena Hmm, adaptasinya kan juga pasti butuh waktu tuh kayak gitu, nggak mereka nggak bakal cepat nerima gue sebagai orang baru gitu loh. benar-benar. Tuh. Terus akhirnya sampai sekarang tuh masih udah 4 tahun nih berarti. Nah, jadi tuh dari Figura Renata itu mengantarkan gue ke banyak pintu lah ibaratnya. Dari Ketemu Figura Renata, band lain. gue bisa dapat akses jadi ke band lain. Misal beberapa lingkarannya di Figura Renata itu juga lingkaran di band lain lah. Akhirnya dari Figura Renata gue bisa motret Oli Oxen, lalu Hmm. bisa motret Santi Karisma, terus ada. Dan uniknya di tahun 2017 itu, kalau dihitung gue ikut band Semarang tuh ikut hampir 12 band sih kalau nggak salah. Hmm. Nah, itu yang akhirnya bikin gue resah juga, kayak oh ternyata di Semarang tuh fotografer band yang bener-bener ikut band itu dikit gitu loh. Oh, yang Hmm. mau terjun ke band, membangun konten sebuah band, yang mau uh, dia mengarsipkan dokumentasi dari band tersebut itu tuh dikit banget. Dan akhirnya gue memutuskan 12 band ini kalau gue ikutin semua, pertama itu terlalu banyak dan gak bakal Iya, lu efisien gue. meninggal anjir. Ya, gue pernah kayak sehari 3 panggung bersama 3 band yang berbeda di 3 waktu yang berbeda pernah, dan itu kan sangat gak efisien gitu loh. Nah, akhirnya di suatu waktu gue memutuskan kayak oh gue harus ikut band yang bener-bener dapat aja feelnya nih sama gue, nggak bisa ikut semuanya. Tujuan pertama gue sebenarnya biar ekosistem fotografer musik di Semarang itu hidup. Jadi bukan 12 band itu harusnya bisa di-handle oleh 4 atau 5 fotografer lah minimal, Hmm. kayak gitu. Nah akhirnya gue memutuskan kayak band lu gue oper ke orang lain ya, band lu gue oper ke orang lain ya, kayak gitu. Gue mau fokus sama Figura Renata, Santi Karisma sama Oli Oxen aja kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa, yang penting gue tanggung jawab, kayak saat dia ada panggung gue cariin fotografer nih yang Hmm. mungkin kayak mas aku mau ikut foto, mau thread band tapi masih malu-malu, udah nggak apa-apa ikut, anak homesick juga gue kasih job kayak gitu gitulah. Itu aja sih tujuannya. Dan akhirnya ya udah sampai sekarang fokus ke 3 band itu, Figura Renata, Oli Oxen, Santi Karisma, dan akhirnya ya 2019 itu bisa pameran kemarin itu kan. Oh itu genrenya apaan aja sih yang akhirnya lu pilih buat lu foto? Oli Oxen sama Santi Karisma cenderung keras ya, rock. Jadi itu kayak ngasih gue experience yang berbeda lah, jauh dari Figura Renata, karena nggak bisa dipungkiri sama Figura Renata semakin sering pun pasti ada perasaan jenuh, bosen, karena motretnya pasti gitu-gitu doang. Hmm. Itu butuh pengalihan lah, maksudnya kayak oh gue Biar motret Oli seimbang lah ya. Oxen ya, motret Oli Oxen, motret Santi Karisma yang lebih dalam tanda kutip lebih begajulan, terus nanti oh dari motret mereka pasti gue kangen lagi motret Figura, nge-explore lagi ya, kayak gitu aja alurnya kayak gitu sih. Hmm. Oke. Eh, apaan aja yang udah lu bikin Ki sama 3 band itu? eh Kalau yang gue bikin sih sebenarnya, kalau dari Figura Renata dulu ya. Kalau Figura Renata tuh dulu pas awal gue masuk Figura Renata, dari yang manggung pertama kali itu, baliknya gue diajak nongkrong sama manajernya waktu itu. Dia bilang, Rif kita belajar bikin konten yuk. Kita bikin Figura Renata ini punya sebuah materi promo yang dari foto-foto atau dari video-video itu bisa jalan terus, tanya gitu kan. Oh yaudah Hmm. ayo, gue bilang mau gimana. 2016 itu mungkin yang namanya fit rapi itu kan baru mulai tuh. 2015-2016 namanya fit rapi kan, Instagram baru mulainya, bahkan belum bisa di slide kayak sekarang lah. Ya udah akhirnya gue bilang sama manajernya, bilang yuk kita bikin fitnya rapih dulu. Kedua apa nih yang mau kita highlight,
yang pasti kan personilnya dua, Bima sama Devia. Udah, terus foto udah, yuk bikin video live tuh buat band yang belum dikenal, pasti kan butuh materi promo biar orang dengerin mereka secara langsung kayak gitu. Iya, Nah, benar. ada video live itu gue pengen orang yang tadinya nggak ngerti figura atau cuma tahu namanya tahu, oh mereka kalau perform kayak gini kayak gitu. Akhirnya rutin kita setiap manggung bikin video live 1 menit di Instagram kayak gitu loh. Entah itu audionya cuma dari handphone, audionya cuma dari mic kamera atau dari mixer. Itu yang penting kita di situ ngejar awareness-nya dulu buat followers, dan akhirnya ya alhamdulillah followersnya grow up terus kayak gitu sih. Nah, akhirnya itu juga gue terapin di Oli Oxen sama Santi Karisma. Tapi mungkin materi promonya berbeda dengan branding yang berbeda juga kayak gitu. Tapi ya video live, video klip, terus bagaimana pengenalan awareness ke orang kayak gitu ya. Itu juga apa? Juga berfungsi lah di mereka. Dan akhirnya misalnya di Figura Renata udah tour nih, oke, selanjutnya di Oli Oxen gue pengen tour juga, di Santi Karisma gue juga pengen tour juga kayak gitu. Gitu sih. Tadi kan lu bilang 2019 lu ngadain pameran foto ya? Ya, Itu pameran foto apaan Ki? Foto-foto 3 band tadi atau apa? oke. Jadi gue selalu ngerasa kayak foto tuh belum berbentuk seutuhnya kalau belum dicetak lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu pun berbanding lurus sama band kalau misalnya belum, mereka punya lagu, tapi kalau mereka nggak punya rilisan fisiknya, CD, kaset, dan segala macamnya, mereka belum sah lah punya lagunya. Nah, analogi itu kan sedikit terkikis nih di era digital kayak gitu. Dan akhirnya semakin kesini itu, gue di Semarang kan memang tujuannya selain buat mengenalkan band-band Semarang dari visual yang gue punya, gue juga pengen ekosistem fotografer musik di Semarang itu terus berkembang. Nah, pada akhirnya 2000, gue selalu kepikiran gue kapan ya pameran, dan gue selalu ngeliat band-band besar yang punya film dokumenter atau pameran foto dan lain-lain itu selalu pameran atau selalu di screening itu saat mereka sudah lebih dari 10 tahun kayak gitu. Terus gue ngerasa kayak emang harus nunggu selama itu ya buat seorang fotografer atau dokumentator tuh pameran gitu. Dan gue ngerasa kayak setelah tour sama Figura, Oli Oxen dan Sandi tuh gue ngerasa kayak, oh ternyata gue ngerasa kayak nggak apa-apa sih gue pameran, gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ngumpulin semua arsip Figura, Oli Oxen dan Santi Karisma, gue mau pameran nih. Dan akhirnya pas itu gue ngerasa kurator yang cocok buat mengkurasi foto-foto gue selama 3-4 tahun lah waktu itu, 3 tahunan. Itu gue milih Agung Hartamurti dari Aero Commentary, dan dia juga fotografer White Shoes, Morphe, di Upstairs, Good Night Electric, dan lain-lain lah. Dan dia juga punya media seperti gue yang kayak gue yang kayak dia maksudnya mendokumentasikan banyak hal kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya tadinya gue cuma mau pameran Figura Renata aja, cuma kayaknya nggak sah karena gue juga banyak jam terbang sama Oli Oxen dan Santi Karisma gitu kan. Ya udah, akhirnya gue datang ke Mas Agung, gue lurusin benang merahnya apa yang mau dijelasin dari pameran ini. Dan waktu itu gue dapat pencerahan banget dari Mas Agung Hartamurti kalau pameran gue ini tuh sebenarnya bukan hanya bercerita tentang 3 band ini, Figura atau Oli Oxen dan Santi Karisma, tapi justru bercerita tentang perjalanan gue sendiri. Karena dari gue motret band ini, gue dapat banyak hal, dan ini dari sudut pandang gue, bukan sudut pandang bandnya. Jadi yang dijelasin sama gue kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, pameran yang berjudul Manifest Dream itu menceritakan tentang perjalanan gue bersama 3 band ini kayak gitu. Itu lo bikin buku juga nggak? Bikin buku juga. Kan lo beli waktu di Semarang. Pura-pura nggak tahu aja gue. Ya, gue bikin buku juga hasil dari kurasi. Gue boleh nanya ini nggak, dapur lo? Jadi kan kalau buku yang kemarin lu jual kan harganya 100.000 tuh. Iya. Jadi kalau biaya produksi buku sendiri itu gimana sih?
sebenarnya ini kan pertama kali banget ya gue bikin buku ya, dan Hmm. kayak di proses produksi pameran ini gue bener-bener belajar kayak bikin bikin sebuah movement itu nggak bisa dengan persiapan yang sedikit. Dan kemarin gue mengakui kayak emang pameran tunggal itu kayak pendewasaan banget lah. Persiapannya banyak yang dilakukan sendiri, dan mendekati hari ya baru kan tuh teman-teman bantuin. Dan gue sangat bersyukur lah, itu kalau nggak ada teman-teman yang bantuin mungkin nggak akan jadi. Dan buku tuh mungkin ada skala prioritas yang nggak terlalu di atas pada saat itu kayak gitu loh. Nah, gue nggak bisa nih pertama ngejar produksi ke benar-benar kertas foto yang benar-benar bagus, Bagus ya. seperti buku foto mungkin Antara yang sering jadi referensi gue, mungkin gue belum bisa ke tahap yang di sana kayak gitu loh. Akhirnya ya udah, gue cari percetakan yang paling bagus di Semarang lah, ibaratnya gue riset, karena waktu dulu gue nyetak majalah Homesick jarang banget hasilnya bagus kayak gitu loh. Kedua, dari segi percetakan ini nggak offset, ini digital, jadi gue masih bisa cetak satuan. Karena kalau offset satu di Semarang, gue berkali-kali cetak offset di berbagai percetakan, itu hancur semua hasilnya untuk majalah Homesick yang waktu itu. Nah, gue nggak mau ambil resiko kayak gue cetak banyak nih, tiba-tiba buku gue hancur, fotonya nggak tajam, warna mencar dan lain-lain. Mending gue cetak digital, tapi meminimalisir buat warna dan segala macamnya itu nggak hancur lah ibaratnya gitu. Ya udah, akhirnya gue cetak digital. Gue cetak pertama cuma selusin doang, karena waktu itu kan biayanya mepet banget ya, duit sponsor juga turunnya butuh waktu, gue juga kolektifan kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue cetak buku itu cuma selusin. Satunya tuh kena, kalau selusin itu cuma, nggak cuma sih, maksudnya kena ya 55.000, dan akhirnya gue jual 100, ya hampir 100% sebenarnya untungnya. Cuma pada waktu itu gue nggak bisa cetak dengan kuantitas yang banyak aja, jadi gue nyicil nyetaknya. Pertimbangan lu milih bahan buat apa buku, lu pakai bahan apa aja tuh? Art paper tetap masuknya lebih ke CTS sebenarnya itu. Cuma gue kayak pertimbangin buku foto ini untuk konsumsi orang ngeliat gimana baiknya aja, nggak sedetail dia ngeliat kayak orang lihat buku fotonya Antara dan lain-lain lah. Karena di sini gue yakin pameran pertama ini kan pembelajaran juga. Kedua, ini tuh untuk nge-trigger orang-orang juga bahwa sebenarnya rilisan fisik itu masih penting lah, pameran itu masih penting untuk mengenalkan kita sebagai fotografer dan mengenalkan karya-karya foto kita tuh, pameran penting. Tapi gue tetap nggak mau ngurangin kualitasnya, makanya pertama gue cetak digital. Karena kalau cetak offset dan itu CTS di Semarang, itu hasil bisa jauh beda gitu kan. Kedua, dari segi biaya. Jadi di sini yang gue incer cuma satu, fotonya tajam. Kedua, Warnanya warnanya nggak turun banget. Kontras sama brightness juga nggak turun banget. Udah itu aja. Karena gue berkali-kali covernya pakai apa lu? apa ya? Cover depan, cover depan belakang. Covernya hardcover tapi Dove. Cuma nggak Hardcover dilaminasi. tapi. Oh, itu udah include yang 55.000 tadi ya? Udah. Tapi kalau cetak lebih dari selusin sih bisa lebih murah sih. Kayak waktu itu gue cetak setelah 12 buku itu laku, balik modal, terus sponsor juga masuk, karya gue ada yang dibeli, gue langsung cetak buku yang rada banyak tuh, 3 lusin. Jadi kayak satu bukunya cuma 48.000 lah, nggak nyampe 50.000. Oke. Nih kalau gue lihat-lihat di Instagram lu, di apa, di jejak rekam digital lu, terus gue lihat lu juga pameran, eh gue lihat lu apa ya, kayak cinta banget nih sama figura. Cinta apa sih sampai akhirnya lu bisa, anjing lu gue mati-matian nih demi figura, gue bikinin AIWO. Kenapa bisa sampai lu cinta itu? Sebenarnya lebih ke, ya sebenarnya kan jadi fotografer musik atau videografer musik, musik dokumenter yang gue dalamin sekarang ini tuh emang bener-bener apa yang gue pengen dari dulu gitu loh. Oh, emang udah impian lu jadi apa, musik dokumenter gitu lah ya? Iya, dan gue memang pengen banget hidup di musik sebenarnya sebagai orang balik layar yang bisa mensupport kebutuhan visual
teman-teman band. Sebenarnya kan itu tujuan dari awal. Cuma gue banyak belajar lah, dan Figura Renata itu adalah pintu pertama gue setelah homesick. Itu pintu pertama gue tuh Figura Renata, untuk bahkan untuk bisa di Jakarta sekarang ini ya pintu utama itu Figura Renata gitu loh. Dan kalau dibilang cinta banget, gue lebih sebenarnya lebih arah cintanya tuh lebih cinta gue terhadap pekerjaan ini sebenarnya. Dan Oke, siap. Figura Renata itu adalah medianya gitu loh. Dan ya kalau dibilang cinta sama Figura Renata, cinta banget. Cuma kita semua masih belajar gimana caranya buat kalau kita mencintai pekerjaan kita, gimana caranya ini bisa long last sampai kapanpun, dan itu bisa akhirnya berguna juga buat diri kita sendiri, untuk sampai anak kita juga kayak gitu. Itu kita masih belajar terus, karena dulu gue pernah ngobrol lah sama Bima sama Devian, kita ngomongin soal tingkat kepuasan, dan gue seneng sama jawabannya Bima saat dia bilang kayak gue belum puas di Figura Renata kalau orang-orang yang bantuin Figura Renata itu belum bisa hidup dari Figura Renata. Dan itu gue seneng banget sih sama jawaban itu. Oke. Tuh. Intinya mereka juga peduli sama orang-orang di balik layarnya lah ya. Enggak. Peduli lah, nggak mungkin gue nggak nyampe di titik ini kalau nggak. Iya, iya, iya. Tadi kan lu bilang gara-gara Figura gue jadi bisa ke Jakarta. Nah, lu ke Jakarta nih ngapain sebenarnya, ngapain? Kan udah enak di Semarang, megang band banyak. Iya, jadi tuh pas di Semarang tuh gue ngerasa pas selalu ada omongan atau selalu ada obrolan kayak, band kalau nggak ke Jakarta nggak jadi kayak gitu, kalau nggak di kota besar nggak jadi. Dan nggak ada tuh band Semarang, terus kayak ada band Semarang nih misalnya bagus, terus orang dengerinnya, oh ini band Semarang kayak gitu kan. Gue selalu ngerasa emang ada apa sih, kenapa sih kalau band Semarang tuh kenapa gitu loh, gitu kan. Padahal ya Tahu-tahu di playlist YouTube ya lewat. Oh ini band Semarang. iya kayak gitu loh, maksudnya ya emang kenapa kalau band Semarang gitu loh, emang kalau band bagus cuma boleh dari Jakarta, Bandung, Bali atau apapun itu kan, enggak gitu Iya. loh. Yeah. Nah, gue ngerasa kayak emang gue juga belum ngerasain kan industri di Jakarta tuh di musik tuh seperti apa. Gue belum ngejalanin itu gitu loh, karena gue mulai karir gue di Semarang kayak gitu loh. Dan gue ada kerasa setelah pameran gue sedikit overwhelmed lah, gue harus melakukan apa lagi nih setelah ini gitu loh. Gue mungkin dari segi karir di Semarang gue bisa settle nih, cuma gue nggak mau kayak di Semarang itu jujur pressure-nya tidak sebesar di sini di Jakarta. Jadi gue kayak ngerasa gue harus dapat pressure yang lebih lagi nih, gue harus struggling yang lebih lagi, gue harus dapat tamparan-tamparan baru lah dalam tanda kutipnya. Ya udah, tapi waktu itu gue nggak ngerti gue mau ke Jakarta juga ngapain gitu loh. Dan pada akhirnya mungkin omongan gue dijawab lah sama yang di atas. Di bulan Agustus itu gue dapet tawaran kerjaan di Jakarta di sebuah startup. Nah udah Agustus itu gue ke Jakarta garap 2 event startup itu karena link dari temen gue. Bosnya nanya ke gue, lu bisa kerja di Jakarta kapan? Gue bilang Oktober deh, soalnya September gue masih ada kerjaan di Semarang. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah. Tiba-tiba September startupnya bubar. Startupnya bubar, nggak jadi. Tapi orang-orang startup itu kerja di suatu tempat lagi, gue diajak masuk situ. Diajak dimasuk situ malah lancar, gue diterima, dijanjikan gaji yang besar dan lain-lain lah. Tapi saat gue diterima di situ, justru ada sebuah opportunity dari sebuah record label di Jakarta yang nawarin. Waktu itu gue sempat submit ke mereka di awal tahun. Submit ngirim CV? Iya, karena mereka emang buka internship waktu itu. Nah, magang. terus dan ternyata nggak mungkin nggak notice karena mungkin banyak banget. Tiba-tiba ini ngomongin namanya Saniter. Nah, Saniter itu udah gue apply, mungkin tidak notice, tapi fotografer Fish itu ngubungin gue kayak, lo ini apply ke Saniter. Oh iya Pak, gue bilang gitu kan. Yaudah, karena kita memang sudah kenal, komunikasi berjalan terus. Saat gue keterima kerja di Jakarta itu, si Anggra ini fotografer Fish kontak gue lagi untuk kayak, lu mau nggak di Saniter, kita butuh video editor kayak gitu kan.
Oh ya udah, dengan senang hati gue cancel yang kemarin gue ke Saniter. Karena ya mimpi gue kan di musik, jadi kalau bisa kerjaan gue di musik juga lah. Asik. Lu di Saniter bagian apa, Ki? Gue di awal video editor, ya sampai sekarang masih ngerjain video, cuma sekarang lebih ke konten. Jadi kayak gimana gue ngedevelop kontennya anak-anak, ngedevelop kontennya Mhm. Saniter, Instagram, YouTube, kayak gitu loh. Jadi kayak kayak misal ada, oh kita rapat konten ini, ntar konten ini nanti dikemasnya seperti apa, kayak gitu sih, lebih kayak gitu ya mungkin. Tapi spesifiknya yang gue kerjaan masih di video kayak gitu. Oke, berarti di apa tuh di channel YouTube-nya apa di Instagram? Dua-duanya di Instagram ada, misalnya kayak oh kita lagi di rumah aja nih yuk bikin PSA kayak gitu. Terus Hmm. oh YouTube nih kita butuh 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 apa ya, maintenance YouTube karena kita nggak ada konten, kita butuh video-video lama yang itu bisa jadi konten kayak gitu kan, karena kan Hmm. algoritma YouTube kan kita harus gunain terus fiturnya kan. Nah, ya udah akhirnya kayak gitu. Jadi Instagram sama YouTube beberapa video itu ada yang dari gua kayak gitu, ada yang gue ngurus. Berarti lu bikinin video-videonya Hindia juga dong? Apa gimana? beberapa beberapa kali gue ikut Fish, ikut Hindia, terus ikut ikut artis-artis mereka juga. Jadi kayak kamera person di Saniter juga nggak terlalu banyak, jadi kalau misalnya Anggra lagi kewalahan gue juga turun kayak gitu loh. Dan kalau misalnya Hmm. Anggra kan foto, jadi gue bisa video. Kayak waktu itu gue ikut modern juga kayak gitu. Terus Hindia ikut sekali, Fish juga ikut beberapa kali kayak gitu sih. Masih sebenarnya jam terbangnya masih dikit karena gue baru masuk Desember, terus panggung itu baru mulai rame lagi kan Februari, Maret, dan habis itu Corona. Jadi ya masih belum ikut banyak panggung. Padahal gue Iya, sebenarnya iya, iya. sering Baru bilang masuk berapa? 3 bulan berarti ya? ini sekarang berarti masuk 5 lah, April tuh 5 Iya sih. kan Corona 2 bulannya. Iya, oh iya, lebih WFH sih sekarang banyak ya. Tapi lu di Saniter full time apa freelance sih? Gue di Saniter hitungannya part time sebenarnya, karena di awal Oh bilangnya gitu. cukup 3 hari kerja aja kayak gitu. Tapi kalau sekarang mungkin lebih fleksibel ya, karena yang gue garapkan konten gitu loh. Jadi kayak ya gue sebenarnya baru ngerasain jadi tim konten itu 2 minggu sebelum WFH. Jadi kayak baru 2 kali, 2 minggu jadi tim konten, baru 2 kali rapat, dan baru di pekan-pekan itu padat ngerasa jadi tim konten langsung WFH. Jadi kayak kayak flow di Saniter tuh gue belum terlalu Hmm. ngerasain, karena kan lagi berubah-berubah tuh. 3 bulan pertama banyak di lapangan, terus jadi tim konten, terus habis itu WFH ya kan, jadi masih berubah-berubah. Oke, tadi gue mau nanya apa tuh lupa kan? Hmm. Itu yang bikin artworknya Hindia, Agatha Priscilia, terus Aldrian, Modern itu lu juga berarti? Apa bukan? Bukan. Oh bukan. Kalau gue tuh lebih sebenarnya lebih ke live kemarin tuh. Jadi misalnya Oh, Modern manggung, Fish manggung kayak gitu, nah gue nah itu yang ikut. bikin siapa sih? Oh ada lagi, itu kalau nggak Anggra ya, atau nggak personilnya masing-masing langsung, kayak Baskara juga sering bikin. Terus ada lagi video editor yang freelance pun ada kayak gitu loh, yang nggak Oke. pernah di kantor pun ada kayak gitu. Berarti bisa dong ya kalau gua freelance di Saniter. Bisa, gue juga ya di Maspam kalau ada job. Boleh, 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 boleh. Ini bentar lagi ada apa? Pamungkas bikin live session. Tungguin aja ya, tanggal Oh 30. boleh boleh boleh, cakep tuh. Oke, ini gue mau nanya pertanyaan terakhir nih, Ki. Ya. Tadi kan lo bilang mimpi gue hidup dari musik nih. Cuman hidup dari musiknya kan belum jelas nih, maksudnya apa yang akan lo buat di skena musik. Impian lo ke depannya apa sih yang pengen lo buat untuk hidup di musik? Sebenarnya tuh mimpi yang masih belum kewujud sampai sekarang tuh benar-benar ngerasain tour live yang benar-benar tight. Itu yang belum kerasa mungkin ya. Kayak gue ngelihat kayak 420 bisa 30 panggung sebulan, atau Pamungkas bisa 20 panggung sebulan. Itu gue pengen ngerasa jadi fotografer ikut jadwal yang setight itu. Cuma kan belum, sampai sekarang belum. Mungkin itu yang pertama.
Yang kedua, hidup dari musik tuh maksud gue selalu pengen apa yang band yang gue ikutin itu lakukan, visualnya itu selalu dari gue, baik itu foto profil, baik itu video klip, baik itu video live, baik itu foto panggung dan lain-lain, apapun itu dari gue kayak gitu loh. Dari gue sebagai direkturnya lah, ibaratnya kalau video live kan gue juga nggak mungkin sendiri gitu loh, ada teman-teman yang lain kayak gitu. Cuma gue sebagai orang yang bertanggung jawab atas visual yang mereka keluarin, entah nanti itu di sosial media atau dimanapun kayak gitu tuh, gue selalu pengen jadi orang yang bertanggung jawab atas hal itu kayak gitu loh. Dan gue ngerasa kayak semakin kesini kan era digital makin kenceng, dan gue ngerasa kayak peran gue itu besar, peran orang-orang yang seperti kita ini, fotografer, videografer itu besar. Dan akhirnya gue ngerasa Benar-benar. nggak ada salahnya gue bermimpi terus buat hidup di sini gitu loh. Toh visual yang gue bisa bikin bukan cuma foto panggung doang, kok gue masih bisa explore lagi, dan akhirnya bisa video klip, atau mungkin nanti gue bisa bikin web series buat band-band yang gue handle, atau gue mungkin bisa bikin video live session yang benar-benar proper dan lain-lain kayak gitu sih sebenarnya. Tapi buat bikin itu semua kan lu perlu tim dong. Benar. Berarti Dan lu tujuan lu pengen bikin apa tuh? ekosistem sebenarnya kayak sebenarnya di Semarang dari tim Figur Arenata sendiri tuh ekosistemnya udah terbentuk gitu loh. Cuma uh, ekosistem terbentuk, tapi kalau kita nggak tahu Mau kemana? mau kemana, dengan cara apa, formula yang lebih enak seperti apa, itu kan juga nggak efisien gitu loh. Dan akhirnya gue punya opportunity buat kerja di Jakarta dan merasakan industri musik di Jakarta seperti apa, itu kan kayak opportunity atau privilege yang nggak bisa dipunyain beberapa orang lainnya kayak gitu. Dan akhirnya gue terima karena gue juga pengen ngembangin band-band yang bikin gue kayak gini sekarang gitu loh. Dan akhirnya gue terima di Jakarta. Ini salah satu jalan gue buat kayak, oh suatu saat gue harus balik lagi ke Semarang bareng mereka gitu loh. Gue harus bangun lagi sama mereka kayak gitu, karena gue ngerasa ya perjalanannya masih panjang banget kayak gitu. Berarti lu ada niatan untuk balik lagi ke Semarang dong, Ki? Iya, karena figuran Neta nggak mungkin ke Jakarta. Nggak mungkin pindah ke Siapa sini tahu, ya kan. coy. Nggak ada yang tahu, coy. Misalnya ada record label yang mau kerja sama-sama Figura di Jakarta gitu kan nggak ada yang tahu. Iya sih, cuma kalau dari gua sama temen-temen Semarang atau band-band Semarang yang gue pegang sekarang ya, kita selalu kayak ngerasa gimana caranya kita harus buktiin kalau misalnya kita dari Semarang pun bisa, nggak harus ke Jakarta, ibaratnya gitu. Kita ke Jakarta kalau kita manggung kayak gitu loh. Ibaratnya kita lah harus punya value yang orang lain tuh bisa lihat kalau nggak usah lah ada sentralisasi bahwa semua band yang mau grow up itu harus ke Jakarta kayak gitu. Jadi kayak sekarang sosial media kan udah kenceng, fasilitas sudah ada semua, dan rekaman bagus pun nggak harus di Jakarta kayak gitu kan. Jadi kita pengen nunjukin aja nggak ada sentralisasi musik bagus tuh di Jakarta doang, nggak kayak gitu. Jadi Semarang pun bisa. Jadi gue pengennya 5 tahun 6 tahun lagi nggak ada obrolan kayak, ih bagus nih, oh ternyata dari Semarang, kok ada ya band bagus dari Semarang. Gue nggak mau ada yang kayak gitu-gitu lagi gitu sih. Oke. Intinya lu pengen ngebawa nama, maksudnya orang-orang di Semarang tuh juga bisa disamain lah kayak kota-kota besar lainnya lah ya. Iya sih, itu sih sebenarnya lebih kayak membangun sudut pandang aja sebenarnya. Dan gue pengen itu dimulai dulu dari orang-orang Semarangnya dulu juga sebenarnya. Siap. Keren banget cita-cita lu. Ini yang mau nanya, boleh nih yang mau nanya, sok atuh nanya Mas Rifki, iya Mas Rifki ya, bukan AA Rifki kan? Ini ada orang Semarang juga nih yang join nih banyak. Iya, lo bacain aja tuh kayak Rina ya tadi. Homesick dari Semarang bisa ke Jakarta naik pesawat. Wah siap, Mas Rama. Si Rama. Homesick keren banget dah, Erlangga. Ada yang mau nanya nggak nih? Pada puasa nggak bosku? Puasa, alhamdulillah. Rifki gimana Rifki? Hari ini tahu gue. Puasa kagak dengan dia ada gue. Yo, siapa yang mau nanya nih?
Kagak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya ya. Ya Coba udahlah. gua scroll ke atas siapa sih yang nonton? Ke Jakarta, Bu siapa ini? Eban. Ini lokasi interviewnya di mana ya, Kak? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, Mas Rama. Ya. Masa ini satu rumah kan beda bapak. Bang, kalau sampai akhir tahun gini terus gimana, Bang? Bang, kalau sampai akhir begini lu pada ngapain? Waduh, ini nih. Ini pertanyaan yang Pertanyaan yang muter-muter di kepala tiap hari tuh. ini yang mau jawab duluan siapa nih, Ki? Ya gue sebenarnya belum tahu juga gitu loh, kayak sebenarnya di kehidupan yang sebelum ini yang normal gitu ya. Kayak mau sampai akhir tahun aja tujuan gue simpel, gue ngikutin flow-nya aja karena gue mau adaptasi dulu di Jakarta selama setahun pertama gitu loh. Jadi kayak gue pengen ngikutin flow, gue pengen cari link baru, peluang-peluang baru buat gue bisa dapet kerjaan terus, bisa bertahan hidup dengan di satu sisi tujuan gue untuk mendalami di industri musik itu tercapai. Tapi kalau kayak gini kan berarti gue harus punya plan baru. Nah itu yang nggak, menurut gue nggak bisa cepet juga gitu loh. Kayak untuk sebagai personal ya gue ngerasa kayak sekarang sih yang penting bertahan hidup dulu aja gitu loh, stay safe dulu aja. Yeah. Ini ada yang nanya nih, Adruf S, pada puasa nggak bang? Puasa, puasa tadi dijawab ya. Kalau Rifki kagak tadi katanya. Gak tahu katanya. Ih ada Bang Ical Oke nih. Hah? Faisal Surabaya. Halo Mas Ical Surabaya nih. Bikin kopi dong. Iya nih Mas Ical. Dagang aja bang, plan barunya. Dagang apaan nih bang? Kasih ide dong. Saya nggak pernah dagang masalahnya. Dagang jasa doang nih. Dagang jasa, bener sih. Dagang, iya tapi memang usaha yang paling memungkinkan. Cuma kan kita nggak ada. Gua gantian dong mau jawab yang tadi nih. Kalau sampai akhir tahun begini lu pada ngapain? Ya udah, jawab. Karena gua udah nggak kerja full time, sekarang kan gue freelance nih. Ya. Mungkin sih gue juga baru sadar ketika kemarin corona datang, gue nggak punya penghasilan online. Penghasilan online itu dalam artian misalnya dari YouTube, dari Shutterstock, dari Getty Image segala macam. Kayaknya memang kita sebagai visual creator atau fotografer, videografer, kita butuh juga yang namanya penghasilan online. Penghasilan online itu ya kayak jualan foto di web, terus lu bikin video di YouTube, itu kan dapat penghasilan dari AdSense tuh. Nah, kayak gitu sih kayaknya butuh gue, makanya gue kayak anjing gue telat banget sih, gue menyesali itu. Gue dari dulu kayak gue lebih fokus di jualan jasa kan. Jadi ya kalau ada kerjaan aja gue kerja. Sekarang kayak baru kepikiran anjing gue kayaknya harus bikin sih. Bikin foto buat yang kayak gitu-gitulah. Iya. Setuju nggak lu sih? Benar, karena itu buat investasi jangka panjang juga. Karena di sekarang di digital itu kan sebagai salah satu pegangan kita buat ngapa-ngapain, kayak nyimpen arsip file foto atau video aja sekarang sudah banyak yang di digital karena fisik kan nggak bisa kita jagain setiap hari, setiap detik itu kan nggak bisa. Gitu. Benar. Nyari duitnya juga harus kayaknya digital juga harus jadi salah satu pegangan lah buat di depannya, karena kita nggak tahu ya. Hal-hal kayak gini bisa datang kapan ya gitu kan, kita nggak ngerti. Nih ya Mas Ical, ayo ngopi dulu. Puasa tuh Mas, nanti ntar lagi nih 40 menit lagi buka. Dagang foto cetak baju aja Bang Erlangga. Dagang foto cetak baju. Oh, cetak baju cuman ada fotonya cetak gitu ya. Foto baju foto. Bang kolaborasi dong Bang, kolaborasi. Coba dagang ciu atau congyang sih. Astagfirullahaladzim. Mas Ical, kamu belum tobat Mas Ical. Udah nikah loh padahal. Oh iya, enggak. Dia udah tobat kayaknya sih. Mushroom aja Bang, mushroom. Buset. Dagangannya serem-serem banget dah Bang. Bang, kolaborasi dong Bang. Kolaborasi apa nih? Dia Septian. Aduh, ya ada Yoi, sekitar bawain ya. apa ya Bang? Nanti ada
kolaborasi mah ada lah. Iya, pasti. Kayaknya kita kemarin habis bikin sesuatu yang berkolaborasi, Ki. Ya, itu semoga dalam waktu dekat bisa dinikmati banyak orang lah. Oke. Ya. Ayo bikin konten fotografer ngopi, cu. Fotografer ngopi tuh, oh, iya, iya, iya. Oh Jadi iya. ngomongin foto sambil ngopi gitu ya, Mas Ical ya? Iya, jam 12 siang tapi ya Mas ya. Buset, di labrak FPI kalau di sini mah. Gimana sih ini? Siapa lagi tuh? Siapa lagi tuh? Belum ada lagi. Kalahin Ata ya bang. Aduh, kalau kalahin Ata nggak bisa kayaknya saya mah. Nggak jago ngomong saya. Bisa sebenarnya. Ngalahin dalam hal apa dulu? Weh, Ki ada yang nanya Ki. Akhirnya ada yang nanya serius. Ya Allah. Adruf S. Tapi gini bang, sebagai fotografer musik, tantangan yang mendalamnya tuh apa sih bang? Selain nggak ada job. Apa Ki? Jawab Ki. Eh Tergantung situasi ya sebenarnya. Kalau dari gue sih tantangannya adalah gimana cara nyatuin pemikiran kita sama anak bandnya. Pertama itu dulu sih yang paling utama karena kan fotografer tuh bakal jadi orang yang mungkin dalam tanda kutip paling deket lah sama mereka selain manajer ya, karena kita yang bakal merekam kejadian-kejadian mereka yang penting-penting gitu. Jadi menyatukan pemikiran kita dengan mereka itu juga sebuah hal yang penting gitu loh. Jadi kayak itu bakal jadi tantangan, apalagi itu jadi tantangan setiap gue ikut band baru. Itu tuh jadi hal yang penting karena nggak mungkin lo langsung kayak sebagai teman biasa, woi bro apa kabar dan lain-lain, nggak mungkin itu sama. So asik ya, so asik. Wah, nggak mungkin itu sama sama band yang baru dikenal, nggak Attitude-nya mungkin nggak itu. ada ntar. Dengan lingkaran yang baru itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya kalau menurut gue gimana caranya foto kita bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Itu sih yang menurut gue paling susah karena ya mungkin foto kita kayak sekarang, oh motret upload Instagram terus like-nya cuma berapa, tapi gue selalu ngerasa kayak ini suatu saat foto ini bisa berguna lebih jauh dari itu sih gitu. Hmm. Makanya gue selalu bilang yang gue dalamin itu sebenarnya musik dokumenter, bukan set fotografi. Jadi kayak foto ini mungkin 10-20 tahun lagi bisa jadi suatu foto yang bisa berguna bagi banyak orang gitu. Oke, kalau dari gue secara teknis, jadi setiap lu foto musik itu kan panggungnya beda-beda tuh. Ya, Ada yang lightingnya terang keterangan, ada yang lightingnya gelap gelap banget cemong, ya, ada yang jarak panggungnya ketinggian, ada yang pendek. Nah itu ya kita memang dibiasain. Jadi setiap mau motret riset dulu nih, misalnya ya. 5 menit lah kayak muterin area kalau misalnya masih sempet ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang kayak waktunya udah mepet, wah ini udah nggak sempat buat riset nih ya. Itu akhirnya ya udahlah kita harus nyari, kalau gue sih nyari titik amannya sih. Jadi biar Iya. ya lu dapet lah apa yang sekiranya uh, apa musisi atau band yang kita foto itu puas juga sama hasilnya, walaupun memang lokasinya agak sulit gitu. Kalau gue sih sebenarnya kalau untuk band ya, gue motret sesuai pertama yang gue penuhin itu kebutuhan buat bandnya dulu aja, kayak Figura Renata ya misal beberapa angle atau beberapa foto yang udah jadi titik pasti itu bakal diupload, itu yang gue utamain dulu. Tapi bakal sering banget pasti nemuin panggung yang, nah itu kalau gue ngatasinnya sih pertama, makanya tadi kenapa gue bilang menyatukan pikiran atau mendekatkan kita adaptasi sama bandnya itu hal yang penting, adalah karena semakin kita dekat sama bandnya, semakin nyaman juga kita motretnya di situasi apapun kayak gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang kalau misalnya kayak orang nanya, lu kok motret band deketnya gitu pakai flash Ki? Ya lu mau pakai ISO 102.000 juga nggak bakal ada yang kelihatan karena ini emang panggungnya nggak ada lightingnya. Itu sering gue alami di Only Option atau Santi Karisma, karena gila sih gue misalnya mereka tur nih di sebuah kota, set cuma ada ruangan
sekafe kecil lah, dan itu lampunya dimatiin, lampunya itu cuma satu bohlam dimatiin, udah habis itu gelap. Gue juga nggak yakin itu playernya bisa lihat gitarnya apa enggak, apa kuncinya salah, gue nggak ngerti gitu. Nah, Sering terjadi tuh ya. iya, terus lo berharap gue motret nggak pakai flash gitu kan, ya nggak mungkin bre gitu kan. Lo mau pakai kamera yang paling bagus, sinematik apapun, yang lu lihat apa? Nggak ada, mukanya nggak ada, karena dari mata gue sendiri nggak ada mukanya gitu loh. Jadi kayak Intinya sih kita mengusahakan semaksimal mungkin tuh biar dapat titik amannya lah kayak gitu kan. iya benar. Dan tapi kan motret pakai flash di depan orangnya langsung, atau kita keliling lewatin Ngeganggu. panggung atau apa, itu kan nggak mungkin terjadi dengan baik kalau kita nggak punya kedekatan dengan anak bandnya gitu. Kita nggak punya itu. Malah jadi mikirnya, ini siapa sih foto Nah, pakai flash gitu. kayak gitu dengan tim produksinya juga kayak gitu kan. Makanya tantangan pertamanya ya tadi di situ gitu. Itu sih. Oke. Ini udah tinggal 5 menit lagi habis waktu Iya. live-nya. Arah Instagram cuma sejam. Iya. Ayo, ada yang mau nanya lagi? 5 menit terakhir, 5 menit terakhir. Asal update. Oh ya, salah update si Adi. Wah, anjir yang bertahan 11 orang, heran gue kok ada Wih, gitu. gila. Gokil nih, KPI gue 10, coy. Berarti sukses. KPI. Weh, ini ada tanya lagi nih, Flip. Apaan? Tapi equipment buat mendukung itu penting kan, Bang? Penting tapi Equipment. bukan hal utama sih menurut gue, karena kayak ya kalau lo mau berharap motret panggung tuh kan lebih enak kayak full frame, terus bukan 1:4, dimensinya kelihatan. Nah, menurut gua kayak itu sebagai benar-benar sebagai pendukung aja. Yang utamanya ya gimana lu mengoperasikan dan bagaimana lu sedekat apa dengan bandnya kayak gitu loh. Itu bakal jadi bener-bener hal yang penting kalau lu berperan sebagai media yang nggak bisa masuk ke media pit dan jauh banget. Ya lu pasti butuh lensa zoom gitu kan ibaratnya. Tapi kalau misalnya lu sebagai fotografer band, hal utama yang penting buat gue ya tetap dekat sama bandnya dulu, dan itu akan memudahkan lu buat motret sih. Oke. Ada pertanyaan lagi tuh, Ki. Jadi ada temen gue gitu, Bang. Itu jago Dia banget jago motor foto sampai dia dimarahin ortunya gitu, tapi dia bilang ke passion dia masa depan. Lu gimana tuh? Berarti dia nggak disetujui sama ortunya. Alasan nggak disetujuinnya kenapa ya? ya. Gue mengalami sih sebenarnya karena orang tua sama kita hidup di zaman yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, dengan Betul, betul. cara menjalani hidup yang berbeda kayak gitu kan. Gue juga sebagai orang yang pernah tidak disetujui cara bekerja gue atau cara menjalani hidup gue sama orang tua. Sama, gue juga kok. Nah, gue yang pernah kayak gitu pun, gue pernah ada di posisi kayak marah banget, dan gue pengen udah bodo amat, yang penting gue jalanin passion gue dan lain-lain bla 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 bla. Tapi yang satu yang mungkin gue pengen tekankan adalah ya kita tetap anaknya mereka gitu loh. Kita nggak bakal ada di titik sekarang kalau nggak ada mereka gitu loh. Jadi semarah-marahnya kita atau passionnya kita ya selalu ada titik tengah sih menurut gue. Jadi kayak tinggal titik tengah itu gimana cara ketemunya aja gitu loh. Kayak orang punya masalah di pengadilan itu kan biasanya ada titik tengahnya. Nah kalau apalagi kita sama keluarga yang udah punya hubungan dekat, pasti titik tengahnya akan jauh lebih mudah gitu loh. Tinggal gimana penemukannya aja. Gue juga sulit sebenarnya. Gitu. Kalau dari gua, jadi orang tua gua setiap itu lowongan PNS buka ya, gue dikirimin linknya tuh Pak. Oh. Suruh daftar. Jadi sampai sekarang kayaknya. Udah kerjanya yang bener-bener aja, yang gajinya, maksudnya yang tiap bulan tuh pasti pas lah. Iya Tahun sekali naik gajinya bener gitu. Iya. Jadi pengennya sebenarnya sama gue itu gue jadi PNS. Cuman gue pribadi memang gue nunjukin, maksudnya
nunjukin dalam artian kalau misalnya gue kerja di industri kreatif, gue juga bisa loh punya penghasilan kayak PNS. Gue bisa tiap bulan, alhamdulillah ngirimin orang tua gue, alhamdulillah bisa ibaratnya bayarin listrik rumah juga, bayarin rumah, bayarin cicilan Iya, AIWO. Nah jadi benar. kalau menurut gue buat temen lu, eh, kalau emang dia benar-benar punya niat passion di fotografi atau videografi, gue saranin sih sering-sering bikin inisiatif project sampai akhirnya dia dilihat sama orang, sampai akhirnya dia nanti kerja, tunjukin sama orang tuanya kalau misalnya industri kreatif juga bisa bikin lo hidup. Iya. Tuh, gue setuju. Karena ya saat ada pergerakan, nggak semua orang bisa setuju dengan apa yang kita gerakin gitu loh. Iya Bahkan benar-benar. orang tua kita atau keluarga Sampai kita sekarang juga gue masih coy, kayak gitu. Ya. tiap ada lowongan PNS dikirimin linknya. Fotografer Nata Sound PNS. Fotografer data sound. Oke yuk, pertanyaan terakhir nih, 3 menit lagi nih. Oke, Adruf S, kejawab ya. Makasih Mas Adruf S. Makasih Mas Adruf. Pertanyaannya lumayan berbobot, alhamdulillah. Waduh, ada lagi nih. Terus sampai sekarang abang masih problem sama lagi. Bukan problem, kita sudah menyelesaikan problem itu sebenarnya. Kalau gue udah ya ibaratnya udah berdamai lah. Sekarang orang tua gue udah setuju kalau gue jalan di industri kreatif. Oh Rifki gimana? Kalau ya gue juga nggak nyebut itu problem sih, gue nyebut itu kayak itu cuma sebuah perbedaan sudut pandang yang memang nggak bisa disatukan dalam waktu yang dekat aja sebenarnya kayak gitu. Dan kalau gue nganggap itu sebagai problem itu nggak akan kelar-kelar gitu loh. Dan menurut gue kayak ada sisi gue yang mengalah dan orang tua gue pun punya sisi itu gitu loh. Dan gue yakin kayak ini cuma masalah waktu aja sih sebenarnya gitu loh. Dan kayak Iya, iya. gue juga belum nyampe titik mana-mana yang bisa buktiin ke orang tua gue gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak tinggal waktu aja sih, dan waktu itu seberapa cepat atau lamanya tergantung ke diri kita sendiri aja gitu loh. Orang tua kita juga nggak, orang tua tuh pasti ada titik di mana dia berhenti mempertanyakan anaknya mau jadi apa kok. Halo Kak Ciki, kok kembar? Beda dong. Beda. Saya tahu kembarannya Alif yang mana. Sama-sama. Ya, ada yang nanya lagi nggak nih? Emang harus gitu ya, style fotografer, kumis tipis, kacamata hitam. Kagak, ini kebetulan aja sama bang. Nggak ada kacamatanya. Gue lepas dah, biar nggak sama. Aduh. Udah habis nih, 24 detik lagi habis. Iya. Closing lah ya. Closing lah. Oke, thank you buat Mas Rifki dari Semarang to Jakarta yang sekarang lagi survive di Jakarta. Thank you udah mau meluangkan waktunya.